Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali si RVS-nya. Harapan saya setelah ini Anda bisa revisi tugasnya, lalu diperbaiki lagi ya sesuai dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Oke. Pertama dari soalnya, soal UTS. Sebentar. UTS kok jembatan? Sebentar. Teknik gempa. Teknik gempa. UTS. Nomor 1 apa nomor 2 tuh si RVS tuh? Nomor 2. Nomor 2, Pak. Nomor 2 ya. Kayaknya cuma gini doang. Setelah kita buka nomor 2. Nah, ini oke sambil dibuka. Nah, ini adalah form RVS, Rapid Visual Screening. Sebenarnya udah saya jelaskan di pertemuan kedua. Nah, bagaimana sih cara ngisinya? Ya, pertama. Tapi ada pertanyaan nggak yang kemarin di UTS itu? Pada bingung nggak? Kalau nggak bingung ya udah kita skip, nggak bakal ngebahas ini. Bingung, Pak. Bingung ya? Oke. Pertama kita harus kok nggak kebuka ya? Bentar, saya coba buka filenya dulu. Gempa UTS. Nah, ya. Buat form Rapid Visual Screening. Ini koordinatnya ada. Lalu kategori tanahnya adalah soft soil. Ya, koordinatnya ada nih. Anda tinggal masukkan nih, ini koordinat ada di mana nih? Kita koordinatnya kita copy paste. Kita buka si Chrome. Ada di mana dia si koordinatnya? Maps. Search by koordinat bisa kan by Google Map? Bisa, Pak. Oke. Kemarin ketemunya di Universitas Negeri Padang, Pak. Oke, ini ya UNP ya. Nah, Iya. gedung apa ini? Gedung rektorat. Oke, nah ini bentuknya agak unik nih dia. Apa? Kayak 3 begini. Oke. Next, sebelum mulai si koordinatnya kita copy paste dulu ke si notepad. Nah, kita cari dulu seismicity-nya atau kategori lokasinya, high, medium, atau low ya. Nah, koordinatnya ini kita copy ke webnya RSA Cipta Karya ya, rsa.ciptakarya.pu.id. Nah, kita masukin, ini adalah lintangnya, lalu bujurnya kita masukin juga. Oke, tampilkan. Ketahuan nih, nah keluar. Oke, nah ini adalah spektrum grafik spektrum gempa pada lokasi koordinat yang kita masukkan. Setelah itu kita
pilih kelasnya apa, soft soil. Tadi di soalnya dia mintanya soft soil, berarti di sini kita rubah kategorinya kelasnya menjadi soft soil, berarti tanah lunak di sini. Oke, tanah lunak nih ketahuan nih si respons spektralnya. Kita tandain, kita buka OneNote lagi. Nah, ini sekilas materi saya. Seismicity region terbagi menjadi 3, low, medium, dan high. Untuk menentukannya, diperlukan nilai spectral acceleration lokasi pada periode 0,2 detik dan 1 detik. Nah, nilai SA tersebut dikalikan dengan nilai nilai SA 0,2 dan 1 detik dikalikan dengan 2/3. Nah, ini kita dapat berapa sih nilai 0,2 sama 1 detiknya? Kita cek di sini. Oh, 0,2-nya ada di sini nih dia. 0,79 nih. 0,79. Oke, berarti di sini kita dapat, taruh saya coret-coret di sini. Kita dapat SA 0,2-nya sama dengan berapa tadi? 0,79. Lalu berapa nilai SA untuk 1 detiknya? Nah, kita cek lagi di grafik spektral. Nah, untuk 1 detiknya dia ada di sini nih. Ada di sini nih. Ya. 1 detiknya. Di angka 0, atau kita lihat juga ada di sini nih. Yang ini yang 0,2-nya 0,79, yang 1 detiknya ada di sini nih 0,8. Ya, berarti di sini ada nilainya 0,79 atau kita bulatkan menjadi 0,8. Oke, kita geser lagi. Berarti SA01-nya adalah 0,8. Nah, di sini mintanya dikalikan 2/3. Nah, SA-nya dikalikan dengan 2/3. 2/3. Coba bantu saya, berapa hasilnya ini? Nol koma 0,79 dikali 2, lalu dibagi 3. Berapa? Berapa hasilnya? 0,79. 0,52, Pak. 0,52. Berarti di sini hasilnya adalah 0,52. Nah, yang ini juga sama kita hitung. Harusnya sih nggak jauh beda ya. 0, berapa? 0,8 dikali 2 dibagi 3. 0,53. 0,53. Kita cek benar gak nih angka-angkanya nih. 1 detiknya 0,79. 1 detiknya di sini 0,79. 0,2 detiknya sama sih ya 0,79, tapi di sini ada 2 0,8. Oke, next. Udah. Nah, kita kategorikan ini. Soalnya di si formnya dia ada yang moderate, ada high, ada low. Kita cari dulu nih seismicity-nya. Oke. Nah, next 0,52 sama 0,53. Nah, kita dapat nih. Ternyata dia hasilnya 0, kok nggak bisa dihapus?
dia hasilnya adalah 0,52. Dia bisa dihapus ya. Dia hasilnya adalah kita yang 1 detiknya ya. Kita lihat di atas kecepatan respon untuk 0,2 detik, lalu kecepatan respon untuk 1 detik. Ketika dia 0, kurang dari 0,1, maka dia rendah. Nah, kita dapatnya 0,52. Ininya, sementara yang 1 detiknya 0,53. Kita lihat di sini. Kalau kurang dari 0,167, maka dia rendah. Ini jelas enggak masuk ya. Next, lebih besar atau sama dengan 0,167 tetapi kurang dari 0,5. Nah, tapi kita dapatnya 0,52. Maka ini juga enggak masuk. Oke. Next, lebih besar atau sama dengan 0,5 G. Nah, oke, berarti di sini kita dapat berapa tadi? 0,52. Oke, berarti ini kita dapatnya yang ini. Jadi lebih besar atau sama dengan 0,5 G. Oke, next. Respon spektral pada 1 detiknya. Ini apabila kurang dari 0,067, maka dia rendah, jelas-jelas enggak. Moderate antara 0,067 sampai 0,2, enggak juga. Terakhir, lebih besar atau lebih besar dari atau sama dengan 0,2 G. Nah, kita dapatnya di 0,53, berarti ini kita dapatnya di sini. Sini ya. Oke. Nah, berarti kita dapat si seismicity-nya, seismicity lokalnya yang high. Berarti Anda cari tabel RVS yang bukan moderate, cari yang high. Di sini yang high seismicity. Gitu ya. Cari yang high, ini ganti formnya. Nah, ini yang saya tampilkan adalah tabel yang moderate. Oke, next. Anda isi misalkan di alamatnya di mana nih, jalan apa, lalu gedungnya gedung apa nih, berarti ini rektorat UNP, use-nya apa, misalkan dia education, koordinatnya di mana, Anda tuliskan di sini koordinatnya. Oke. Nama Anda juga tulis di sini, namanya siapa, lalu tanggal berapa melakukan asesmen, tanggal hari ini. Lalu ada berapa lantai, kita lihat lagi di si maps-nya. Nah, si gedung rektorat ini nggak ada ininya ya, gambarnya nggak ada. Nah, nggak kelihatan ya. Nah, cara ini kita hitung. Tadi dia mintanya ada berapa, ada berapa lantai nih. Nah, berarti di sini ke atasnya kita tebak aja, maaf. Kita hitung di sini ada berapa lantai nih. 1, 2, 3, 3 lantai ya. 1, 2, 3. Jadi dia 3 lantai. Terus di sini dia sebagai number story-nya 3. Lalu year build-nya. Ini gedung dibangun tahun berapa? Anda silahkan browsing-browsing. Ternyata dia dibangun tahun 2010 contohnya, tulis. Areanya berapa ya? Tinggal diukur di Google Map berapa. Nah,
peruntukannya untuk apa? Oke, dia peruntukannya untuk misalkan school karena dia kampus. School. Kategori tanahnya seperti apa? Di soal mintanya dia soft soil. Soft soil ya. Oke. Kita buat di sini sebagai soft soil. Soft soil. Nah, jangan dibulatin yang ini. Ini di Anda bulatin kalau misalkan don't know. Kalau nggak tahu baru dibulatin yang di sini. Oke. Lalu di sini ada screenshot si gambar gedungnya di photograph. Photograph Anda screenshot gedungnya. Nah, photograph. Lalu di bawahnya Anda buat sketsa si itu gedung. Taruh bentuknya seperti ini. Nah, dia kayak baling-baling nih si UNP ini. Oke, next. Ada irregularity enggak? Nah, irregularity itu ada dua. Ada yang vertikal, ada yang plan. Ya. Kalau irregularity vertikal itu dia misalkan dia ini tanah, sebentar, nge-lag. Nah, irregularity itu kalau misalnya ini tanah, bentukan gedungnya dia seperti ini contohnya itu. Nah, kan berarti di sini ada irregularity. Dalam artian ada satu bidang yang enggak simetris atau enggak kotak di sini. Oke. Nah, ini vertical irregularity. Ini orang. Ini vertical irregularity. Di sini kita lihat di gedungnya sepertinya dia nggak ada irregularity nih, solid semuanya nih, ketutup gitu ya. Nah, ini vertical irregularity. Nextnya kita lihat plan irregularity. Oke, ternyata di sini ada irregularity nih, jadi kita ada pertemuan di sini nih, 1, 2, 3. Oke, berarti kita checklist di sini ada plan irregularity. Ada 3, 1, 2, 3, ada 3 irregularity. Oke, next. Lalu kita lihat di sini exterior falling hazard. Ada kerusakan nggak di gedung itu? Ya, tinggal dicek di gambarnya ada apa nggak nih. Apakah ada bracing yang copot? Apakah ada cladding itu ada misalkan si aluminium kompositnya copot atau apa gitu ya. Ada. Kalau tidak ada ya tidak usah dicoret. Gitu ya. Nah, ini adalah misi RVS. Selanjutnya kita isi skor si itu bangunan. Kita nilai skornya berapa? Sebentar. Oke. Nah, di sini FEMA building type. Tipenya seperti apa sih? Nah, di sini ada clue-nya ada di bawah. Ada moment resisting frame, ada braced frame, ada reinforced concrete, ada shear wall, ada masonry wall dan lain sebagainya. Nah, ini moment resisting frame seperti apa sih moment resisting frame? Ya, supaya nggak bingung, buka aja Google moment resisting frame. Seperti apa sih? Moment resisting frame. Oke, berarti di sini hampir sama kayak rigid frame nih. Berarti ini rigid frame. Oke, ini kira-kira kayak gini nggak sih gedungnya? Ya. Oke, next ada brace frame. Nah, jadi tadi kalau resisting frame, moment resisting frame tuh kayak rigid frame. Itu ya, kaku semuanya. Ada brace frame. Brace frame itu kalau bangunan
dia ada bracingnya. Nah, itu brace frame. Nah, di sini kebetulan kita ada di MRF, Moment Resisting Frame. Maka kita buletin yang sini, Moment Resisting Frame. Oke, basic score-nya untuk MRF adalah 2,7. Oke. Lalu next, vertical irregularity. Ya, vertical irregularity nggak ada, kita nggak usah dibuletin. Lalu moderate vertical irregularity nggak ada, kita adanya plan irregularity, plan irregularity. Jadi di sini kita ada irregularity tapi secara horizontal. Maka kita buletin di sini plan irregularity min 0,1. Tuh. Lalu nextnya soilnya tipe apa nih si tanahnya? Ini post benchmark, pre-code sama post benchmarknya ada skip. Nah, ternyata di sini kita ada pilihan, ada A, B, C, D, E, F. Nah, ternyata posisi kita ada di E nih, soft soil. Kalau soft soil, kita lihat, oh berarti tipe mana? E ya. Nah, tipe E. Berapa lantainya tipe E? Oh, lantainya ada 3 nih, lebih dari 3 nih. Kita masukkan di sini. Nah, di sini kita hitung nih, berapa sih si apa nilai skornya? Berarti nilai skornya adalah 2,7 final score. FS sama dengan 2,7 ditambah berapa sini? Plan irregularity-nya? Min 1 ditambah min 0,9. Ya, ini ya cara ngisinya. Berapa hasilnya? 0,8. 0,8. Nah, berarti kita punya skor si bangunannya adalah 0,8. Ya, oke. Nah, ini Anda silakan baca. Nah, perlu ada treatment enggak nih? Dia ada kerusakan apa enggak nih? Nah, si RVS ini berguna kalau kita melakukan audit struktur. Ya, kadang suka diminta si foam frame ini si bangunannya beresiko apa enggak nih. Nah, ternyata kita hasilnya tanahnya beresiko high karena kaitan sama lokasi, sementara bangunannya sendiri nilainya 0,8. Kita lihat kalau 0,8 berarti dia (0,8). Oke. Oh, enggak ada. Berarti dia nilainya 0,8. 0,8 itu enggak ada. Jadi rankingnya 0,8. Oke ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan? Yes. Ini ya. Nah, ini adalah si formnya. Anda silahkan masukkan di sini foto gedungnya, lalu di sini dimasukkan apa namanya? Denahnya kalau punya. Tuh. Denahnya kalau punya. Oke, ada pertanyaan sampai sini?
Ntar di sini ada, nah ini ya, sini. Apabila nilai yang didapat lebih dari 2, maka gedung dinyatakan aman atau tidak beresiko dan tidak perlu dicek lebih lanjut terhadap resiko gempa. Nah, kita tadi dilihat dia si skor FEMA-nya ada di 0,9. Maka si gedung ini harus analisis, maksudnya harus mendapat perhatian khusus terhadap gempa ya. Jadi perhitungannya harus betul-betul valid, harus betul-betul ada. Kadang di suatu gedung hitungannya analisa strukturnya nggak dilengkapi atau ada beberapa dokumen yang nggak valid. Nah, tapi karena dia nomor FEMA-nya, skor FEMA-nya kurang dari 0,2, maka dia cukup beresiko dan si gedung itu harus dipantau betul-betul terhadap gempa. Ya. Nah, sini ya. Apabila skornya menunjukkan kurang dari 2, maka bangunan beresiko dan perlu dilakukan evaluasi lebih rinci. Jadi perhitungan strukturnya harus dihitung dia sesuai kaidah-kaidah gempa apa enggak. Lalu ketika melakukan analisa struktur dia dihitung sebagai SRPMK atau bukan. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kalau cukup saya tutup pertemuan kita kali ini untuk teknik gempa. Silahkan UTS-nya diperbaiki ya sesuai yang tadi saya jelaskan. Itu saya tunggu dan saya cek nanti lah pas akhir semester biar sekalian semua. Oke, cukup dari saya. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Kita ketemu lagi nanti pukul berapa? Teknik struktur baja ya. Struktur baja pukul di WhatsApp sebentar. 2021. Pukul 1 ya. Sampai pukul 3. Pukul 1 pas ya. Oke. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.